Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi bersama saya, Angga Yunanda. Masih di pembahasan soal SKD CPNS. Kali ini kita akan membahas soal TIU atau Tes Intelijensia Umum. Tapi sebelum kita membahas soal, bagi yang belum makan, silahkan makan dulu. Kenapa? Karena belajar itu membutuhkan energi yang banyak, agar kita bisa mengingat apa saja yang telah kita pelajari. Setelah makan, baru teman-teman klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal. Soal yang pertama. Dalam acara sebuah kantor, setiap pegawai ditarik iuran sebesar 145.000. Setelah semua uang terkumpul, didapatkan uang sebanyak 5.075.000. Jika jumlah pegawai perempuan adalah 3/5 dari jumlah pegawai, jumlah karyawan laki-laki di kantor tersebut adalah, nah kita cari dulu jumlah total karyawan ya. Caranya saya tulis di sini JK ya. JK jumlah karyawan. Caranya total iuran berarti 5.075.000 dibagi iuran per orang ya, 145.000. Oke, kita hitung sama-sama ya. Ini nolnya kita coret dulu 3. Berarti 5075 dibagi 145. 507 dibagi 145 tuh kurang lebih dapat 3 lah. 3 kali 5, 5. 1 di sini sisa 3 kali 4, 12 tambah 1, 13. Sisa 1 di sini, 3 kali 1, 3 ditambah 1, 4. Kita kurangi 7 kurangi 5 itu 2. 0 kurangi 3 gak bisa, pinjem dari 5 berarti 10 kurangi 3 itu 7. Ini 4 kurangi 4 habis ya. 5 turun. 725 dibagi 145 tuh 5 kalau nggak salah. Nah, 5 kali 145 tuh 725. 0 ya, habis dibagi. Berarti jumlah karyawannya adalah 35. Nah, diketahui adalah jumlah karyawan perempuannya 3/5. Nah, karyawan perempuan adalah 3/5 dari, berarti dikali 35. Kita coret aja ya. 35-nya coret, 5-nya juga coret, 35-nya sisa 7. Berarti 3 kali 7, 21 itu karyawan perempuan. Yang ditanyakan kan karyawan laki-laki. Karyawan laki-laki berarti 35 dikurangi 21 sama dengan 14. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Rahma sering membuka-buka situs informasi beasiswa sambil mendengarkan musik kesukaannya. Untuk membaca 5 halaman situs beasiswa pendidikan, Rahma membutuhkan waktu X menit. Jumlah halaman yang mampu dibaca dalam waktu 24 menit adalah, nah ini kita bisa menggunakan rumus kecepatan, di mana kecepatannya adalah kecepatan membaca ya, 5 halaman per X menit. Jadi kita tulis di sini kecepatan sama dengan 5 halaman per X menit ya, berarti 5 per X. Kemudian waktunya adalah 24 menit. Berarti waktu itu W ya. Sebenarnya T sih, tapi biar enak pakai W aja. Jadi 24 menit. Nah, ditanyakan adalah jumlah halaman. Jumlah halaman kita ibaratkan jarak. Nah, kita harus paham dulu rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau orang-orang menyebutnya tuh segitiga JKW. Jarak, kecepatan, dan waktu. Jika ditanyakan jarak, maka kecepatan kali waktu. Jika ditanyakan waktu, maka jarak dibagi kecepatan. Jika ditanyakan kecepatan, maka jarak dibagi waktu. Ini kan ditanyakannya jarak ya. Jadi jarak adalah kecepatan dikali waktu. Jadi 24 dikali 5x sama dengan 120x. Jawabannya yang A. Soal nomor 3.
Pak Sulam memiliki sebuah papan kayu berukuran 14 meter kali 9 meter. Dia ingin membuat potongan-potongan kayu kecil berukuran 24 cm kali 15 cm dari papan kayu tersebut. Potongan kecil yang dapat dihasilkan oleh papan kayu tersebut sebanyak, oke, kita hitung sama-sama. Kita hitung dulu luas papan kayu besar. Luas papan kayu besar disingkatlah LPB. Sama dengan 14 meter. 14 meter kita rubah dulu menjadi cm, berarti 1400 dikali 9 meter jadi 900 cm. Sama dengan, kita hitung sama-sama, 14 kali 9. 9 kali 4, 3, 6 ya. 6, 3-nya dikatasin, 9 kali 1, 9 ditambah 3 jadi 12. Nanti 126. Nolnya 4 ya, jadi 1.260.000. Kemudian kita hitung juga luas papan kayu kecil. Luas papan kecil deh, kita singkat, 24 dikali 15. Oke, kita hitung sama-sama lagi, hapus dulu di sini ya. 24 dikali 15. Oke, 5 kali 4 20, sisa 2. 5 kali 2 10, ditambah 2 12. Ini berarti 24 ya. 0 6 3 6 0 ya, 60. Nah, untuk mengetahui jumlah potongan kecil yang dapat dihasilkan oleh papan kayu besar adalah, kita ibaratkan X ya. Berarti luas papan kayu besar 1.260.000 dibagi luas papan kayu kecil 360. Oke, kita coret dulu yang bisa dicoret ya. Ini kita coret. Kemudian kita hitung sama-sama lagi. Hapus dulu. Berarti 126 dibagi 36. 126 tuh 3 ya. 3 kali 6 itu 8. 1 3 kali 3 9 tambah 1 berarti 10. Oke, dibagi 6 kurangi 8 nggak bisa, berarti 16 kurangi 8 8. Ini sisa 1 ya, karena udah dipinjam satunya ke sini, jadi 18 dibagi 36 nggak bisa, kita pinjam nolnya dari sini, nolnya coret, tambahin ke sini. 180 bagi 36 itu dapat 5 ya, 35 5 dikali 36 itu 180, berarti habis dibagi. Berarti jawabannya 35. Nolnya sisa 2 ya. Berarti 3.500 potong. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Suatu pekerjaan direncanakan akan diselesaikan dalam 48 hari dengan 20 orang pekerja. Setelah dikerjakan 12 hari, pekerjaan terhenti selama 6 hari. Jika kemampuan bekerja tiap orang sama dan agar pekerjaan selesai tepat waktu, harus ditambahkan pekerja sebanyak. Nah, ini perbandingan berbalik nilai ya. Berarti 48 hari bisa diselesaikan oleh 20 orang. Pekerjaan telah dikerjakan selama 12 hari, berarti kurangi 12. Berarti sisa 36 ya. 36 hari ini masih bisa dikerjakan oleh 20 orang. Kemudian pekerjaan terhenti selama 6 hari, berarti kurangi 6. Berarti tinggal 30 hari lagi. Nah, berapa orang yang mampu mengerjakan dalam 30 hari tersebut? Nah, kita menggunakan angka yang ini aja ya, yang saya kotakin. Yang di atasnya boleh diabaikan. Seperti perasaan kita yang suka diabaikan oleh dia ya. Oke. Ini kan berbalik nilai, jadi rumusnya itu dibalik. X per 20 sama dengan, ini kan dari bawah ke atas, berarti dari sini dari atas ke bawah. 36 per 30. Jadi X sama dengan 36 kali 20 dibagi 30. Mana yang bisa dicoret? Ini kita coret ya. Kemudian 3-nya juga coret, 3-nya habis dibagi, 36-nya berarti tinggal 12. 12 kali 2 adalah 24. Jadi sisa waktu dikerjakan
oleh 24 orang. Nah, awas jangan sampai teman-teman terburu-buru dan memilih jawaban yang D. Itu salah. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah harus ditambah pekerja sebanyak, jadi pekerja yang harus ditambahkan. Kan awalnya 20, jadi jawabannya adalah 24 dikurangi 20 sama dengan 4 orang pekerja. Jawabannya adalah yang A. Sekarang soal nomor 5. Ali membeli 2 buku dan 1 pensil seharga 5.250. Sementara Intan membeli 2 buku dan 4 pensil seharga 9.000. Jika Ridwan membeli 3 buku dan 2 pensil, harga yang harus dibayarnya adalah... Nah, kita ibaratkan dulu buku itu X. Kemudian pensil itu Y. Jadi Ali membeli 2 buku berarti 2X ditambah 1Y, langsung aja tulis Y ya, karena 1Y sama dengan 5.250. Sementara Intan membeli 2 buku berarti 2X ditambah 4Y ya, karena pensilnya 4. Dia membayar 9.000. Kita langsung eliminasi aja, kita kurangi. Kita hilangkan dulu X-nya ya. Berarti X-nya habis ya, 2X dikurangi 2X itu habis, kosong. Kemudian Y dikurangi 4Y berarti min 3Y. Kemudian 5.250 dikurangi 9.000 adalah min ya, min 3.750. Jadi Y adalah min 3.750 dibagi min 3. Kalau min dibagi min berarti minnya coret ya. Y-nya sama dengan 1.250. Nah, kita udah tahu ya, kita tinggal menghitung X-nya. Kita boleh pakai persamaan yang punya Ali aja ya di sini. Berarti 2X ditambah Y. Y-nya kan udah ketahui 1.250. Berarti 1.250 sama dengan 5.250. Berarti 2X sama dengan 5.250 dikurangi 1.250. 2X sama dengan 4.000. Berarti 4.000 kurang 0 yang 1. Berarti X sama dengan 4.000 dibagi 2. Jadi X sama dengan 2.000. Udah ketemu X dan Y-nya. Kita masukin lagi ke persamaan yang ketiga, yaitu yang punya Ridwan. Ridwan membeli 3 buku dan 2 pensil. Berarti Ridwan 3X ditambah 2Y sama dengan, di sini aja deh biar cukup, 3X berarti 3 dikali 2.000 ditambah 2 dikali 1.250. Berarti 3 dikali 2.000 adalah 6.000 tambah 2 kali 1.250 adalah 2.500. Berarti Ridwan mengeluarkan uang sebanyak 8.500. Jawabannya adalah yang A. Sampai sini paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 6. Randy memasang baliho berbentuk segitiga dengan tinggi 12 meter. Jika luas baliho adalah 108 meter persegi, maka alasnya adalah... Berarti kita harus tahu rumus luas segitiga. Luas segitiga adalah luas segitiga setengah alas kali tinggi, atau alas kali tinggi per 2 ya, bisa ya. Luasnya kita tahu ya, 108. Kemudian alasnya ditanyakan A, berarti kemudian T-nya 12. Kemudian dibagi 2. Kita putar-putar. Berarti 108 dikali 2 sama dengan, ini 12-nya turun pindah ruas jadi per ya, dibagi 12 sama dengan A. Berarti A sama dengan, ada yang bisa dicoret, bisa ya. Ini bisa dicoret jadi 6.
Berarti 108 dibagi 6. 108 bagi 6 berapa ya? Saya juga lupa nih. 108 dibagi 6. 10 bagi 6 dapat 1. 6 turun 4 gak bisa 8. 48 dibagi 6 dapat berapa tuh? 8 ya? Ya dapat 8. 6 kali 8 itu ya benar. Berarti jawabannya adalah 18. Yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Pak Roni ingin mengecat sebuah dinding rumahnya yang berukuran 850 cm kali 600 cm. Biaya pengecatan dinding yang berlaku saat ini adalah 4.250 per meter persegi. Biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Roni untuk mengecat dinding rumahnya tersebut adalah, nah berarti kita hitung dulu luasnya ya. Luas dinding, luasnya sama dengan, kita langsung rubah aja ke meter. 8,5 kan ini 850 cm, dirubah jadi meter, jadi 8,5 meter dikali 600 cm itu sama dengan 6 meter. Sama dengan, kita hitung sama-sama lagi, 8,5 dikali 6. 6 kali 5 30, 0 buat 3. 6 kali 8 itu 48, ditambah 3 51. Kita hapus nolnya karena ada koma di belakang 8, jadi 51. Nah, berarti jumlah biaya yang harus dikeluarkan Pak Roni adalah, sini ya, jumlah biayanya berarti 51 dikali 4.250. Kita hitung sama-sama lagi. Memang banyak hitungnya ya, jadi kita harus berlatih. Semakin sering kita berlatih, semakin cepat kita berhitung. Oke, 425 dikali 51. Oke, berarti ini 5, 2, 4. 5 kali 5, 25, 5 bawah 2, 5 kali 2, 10. 10 ditambah 2, 12. Sisa 1. 5 kali 4, 20. Tambah 1, 21. Terus berarti 5, 7, 6, 1, 2. Nolnya masukin. Berarti ini berapa? 216. 216.750. Oh, yang D ya. Soal nomor 8. Mega mempunyai 49 meter kain baju. Dia akan membagikan kain tersebut ke beberapa anak yatim. Jika setiap anak menerima 3/4 meter, jumlah anak yatim yang menerima kain tersebut adalah berapa orang? Oh, ini tinggal 49 dibagi 1/3/4. 49 dibagi 1/3/4-nya kita rubah dulu ke bentuk pembagian ya, pecahan. 1/3/4 itu sama dengan 4 kali 1 ditambah 3. 4 kali 1 4 ditambah 3 berarti 7/4 dibagi 7/4. Jika teman-teman menemukan kasus ini, tinggal dikatasin aja. Jadi dikali. Berarti 49 kali 4/7. Ada yang bisa dicoret? Ada ya. 7-nya kita coret, 49-nya kita coret. Sisa 7. 7 kali 4 sama dengan 28. Yang A. Kita lanjut ke soal nomor 9. Setiap bulan, Elga selalu menyisihkan 35% gaji yang didapatnya untuk tabungan. Jika setiap bulan uang yang ditabungkan Elga sebanyak 840.000, besar gaji yang diterima Elga adalah, nah, berarti Elga nabung itu 35% kali gajinya ya, kita kasih tanda E, gaji Elga sama dengan 840.000. Nah, berarti 35% kan sama dengan 35/100 ya. Berarti gaji Elga sama dengan 840 dikali 100 dibagi 35.
Oke, kita hitung manual lagi. Yang mana nih yang mau dihitung? 84 dibagi 35. 84 bagi 35 dapat 2 ya. 2 kali 35 itu 70. Jadi bagi lagi 4 1. Jika bisa kita pinjam dari sini nolnya 1, yang mana yang ini juga boleh kita catat ya. 140 dibagi 35 itu dapat 4. 4 dikali 35 140 sama dengan kosong. Berarti 24 sisa nolnya 1 2 3 4 5 2.400.000. Jawabannya adalah yang B. Oke, soal terakhir. Seorang dosen asal Indonesia akan pergi mengisi seminar di sebuah perusahaan yang berada di negara A. Dia berangkat pukul 6 pagi menggunakan pesawat terbang dan tiba 4 jam kemudian. Jika waktu di negara A lebih lambat 3 jam, dia tiba di negara A pada pukul... Oke, dia berangkat jam 6 pagi, kemudian di perjalanannya 4 jam. Berarti tambah 4 sama dengan 10. Ternyata negara A itu lebih lambat 3 jam dari negara Indonesia, berarti dikurangi 3 sama dengan 7. Jawabannya adalah yang A. Banyak A ya dari tadi soal pertama sampai soal terakhir. Oke, itu saja yang saya sampaikan kali ini. Bagi teman-teman yang mau berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Misalnya teman-teman punya, saya punya cara lebih cepat, lebih mudah, dan lebih praktis. Saya dengan senang hati berdiskusi agar teman-teman mendapatkan yang terbaik. Oke, kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.